Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian peserta webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Mahyudin Nur. Di sini saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baik, sekedar informasi, acara webinar ini diadakan oleh Startup Borneo Foundation bekerja sama dengan ACT Kalsel dalam ajang penggalangan dana untuk membantu tim medis dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kepada kawan-kawan yang ingin menyumbangkan atau menyisikan rezekinya bisa melalui admin di s.id/startupborneo ya. Untuk pemateri pada malam hari ini, eh, pemateri kita yaitu Bapak Fathul Hafid. Beliau adalah salah satu dosen di kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin atau yang dikenal dengan UNISKA. Beliau dosen Fakultas Teknologi Informasi. Pada malam hari ini akan membawakan materi mengenai membangun minat programming. Jadi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya, mungkin sekitar 30 menit atau lebih, dan akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Jadi kepada kawan-kawan, untuk kelancaran acara dimohonkan untuk memute audionya. Nanti setelah selesai pemateri menyampaikan, baru kita buka sesi pertanyaan. Jadi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa melalui chat forum atau dengan menekan raise hand, nanti akan diaktifkan audionya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Fathul Hafid, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu Aspan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membangun minat programming, ini saya sebenarnya agak bingung juga kemarin waktu dimintakan mau bawain apa. Kemudian dapat ide dari teman bahwa di masa yang sekarang ini gitu kan, di masa yang wabah ini banyak teman-teman adik-adik mahasiswa itu yang sekarang di rumah saja ya. Jadi untuk mengisi kegiatan di rumah terkadang saat ini banyak yang bingung dengan kegiatannya, maka digagaslah ide untuk membuat seminar dengan tema dengan judul membangun minat programming. Ya, perkenalkan, nama saya tadi mungkin sudah disampaikan Mas Wahyu. Saya mau perkenalkan diri lagi. Nama saya Fathul Hafid. Saya dosen Teknik Informatika di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Ya, aktivitas saya sebagai dosen TI, selain itu di luar saya sebagai programmer juga, ada bergerak programmer di CV, ada juga jadi programmer staf ahli di lembaga pemerintah. Pendidikan terakhir saya S2 Teknik Informatika dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Baik, untuk mulai ini yang pertama adalah
Hmm. Iya, jadi kayaknya koneksi saya ini. Saya off videonya mungkin biar nggak upload video. Di off aja Pak videonya biar tidak terlalu banyak. Buka ya? Ya, siap. Sudah. Soalnya Sudah. Yang pertama itu apa itu programmer? Jadi programmer itu orang yang bekerja atau juga menggeluti, menyukai program, yang mana program atau coding itu adalah kegiatan menuliskan sesuatu sintak atau kata-kata yang berupa bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri adalah bahasa yang digunakan agar mesin atau komputer itu dapat mengerti. Nah, karena mesin dan komputer itu dibuat tidak mengerti langsung bahasa manusia, tetapi melewati satu algoritma, maka digunakanlah bahasa pemrograman. Terus kemudian adalah mengapa menjadi programmer. Nah, ini pilihan untuk kita semua bahwa menjadi programmer itu yang pertama adalah memahami bahasa pemrograman lebih baik. Ini untuk mungkin mahasiswa yang atau praktisi programmer atau dosen IT ya yang di bidang teknologi, itu yang untuk agar memahami bahasa pemrograman lebih baik, maka mau tidak mau menjadi programmer. Kemudian yang kedua adalah memiliki prospek karir yang panjang. Ya. Jadi dikatakan bahwa menjadi programmer itu prospek karirnya masih panjang sekali. Ya. Kemudian sumber pendapatan penghasilan fantastis. Ya, karena kita ketahui programmer ini bisa banyak dapat penghasilan mulai dari jasanya sendiri. Ya. Kemudian kalau dia bisa build sendiri, kemudian aplikasinya bisa dibikin dengan iklan misalnya. Kemudian selanjutnya adalah bisa dikerjakan lebih fleksibel. Nah, jadi bisa di rumah ya bekerjanya, bisa sambil jalan-jalan. Ya. Jadi karena sekarang kita sudah punya internet yang lumayan cukup lah untuk programmer gitu kan, maupun di mana saja lokasinya. Sekarang di pantai-pantai juga sudah ada koneksi internet. Jadi akhirnya kalau mau bekerja itu bisa lebih fleksibel. Kemudian bisa mengasah ketelitian, bisa mengetahui perkembangan teknologi lebih cepat, memiliki logika yang terasah dengan baik, kemudian bisa menciptakan aplikasi terbaru, bisa mengatur keuangan, dan yang terakhir mungkin yang anak muda sekarang ya bisa terlihat lebih keren karena programmer juga cukup keren pekerjaannya. Kemudian tadi untuk mengetahui adalah saya mengkastakan sendiri siapa saya, yaitu di sini ada piramid ya. Dari ketika orang mau menjadi programmer, biasanya tatanan di perkuliahan itu termasuk di mana sih kita ini. Ada yang saya katakan paling tinggi mungkin orang yang matematikanya bagus sekali ya. Orang yang kuat matematikanya itu biasanya paling gampang jadi programmer, karena di kegiatan pemrograman itu hal yang paling berpengaruh itu adalah logika. Jadi kalau matematikanya super, saya kira logikanya juga bagus sekali. Yang kedua nerd, kemudian saintis, kemudian game addict. Nah, game addict ini saya taruh di nomor 4 karena orang-orang yang bisa main game sampai menghabiskan banyak waktu, ya. Kemudian bisa sampai kalau game mungkin bisa levelnya sangat bagus sekali. Biasanya juga mereka kalau terjun di dunia pemrograman itu bisa sampai bagus sekali karena mau fokus. Kemudian selanjutnya adalah Mr. Logic. Ini orang-orang yang mungkin Anda merasa ada di Mr. Logic, berarti ada di sini ya, yang berpikir selalu lewat logika. Kenyataannya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya realistik. Terakhir paling bawah ini saya tidak mau ngastakan yang lain-lain, tapi mungkin pasukan rebahannya paling susah jadi programmer, sepertinya pasukan rebahan ini.
Jadi yang hobinya rebahan saja, sekarang kalau nggak salah mungkin lihat Instagram atau apa seperti itu. Nah itu biasanya itu yang agak sulit karena kebiasaan dia untuk menonton dan menikmati tontonan itu agak susah jadinya karena mengubah kebiasaan itu agak sulit. Selanjutnya adalah ada kata quote ya dari Quora juga, hard work beat talent when talent doesn't work hard. Jadi jangan khawatir kalau memang mungkin saya tadi di posisi pasukan rebahan dan wah kayaknya sulit nanti jadi programmernya, atau saya nggak punya basic sama sekali dengan matematika, dengan ilmu komputer. Kita mungkin juga tahu sendiri bahwa di luar sana ada orang yang sarjana pertanian tapi bisa ngoding ya. Ada orang di luar sana mungkin juga tidak pernah mengenyam pendidikan kuliah tapi juga bisa ngoding ya. Jadi sebenarnya hard work with talent when talent doesn't work hard. Ya. Ada filosofi kecil itu juga menyatakan bahwa orang yang bekerja keras itu pasti bisa mengalahkan bagaimanapun besarnya talenta seseorang. Yang kedua, kita kepada choice. Jadi kalau sudah tahu tadi programmer seperti apa, kemudian yang mau diambil seperti apa. Nah, selanjutnya adalah pilihan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan badan kekar, kita perlu melatih otot. Untuk mendapatkan otak yang encer, kita perlu melatih otak. Jadi kalau kita mau nanti bekerja, atau kita punya pekerjaan, ada dua yang perlu kita pakai untuk modal bekerja itu, yaitu otot dan otak. Tinggal dominan mana yang mau kita pakai. Kalau kita mau dominan ke otak, maka mau tidak mau kita harus membuat otak kita tetap encer. Entah itu dengan melatih mengerjakan sesuatu berpikir, dan yang paling gampang itu adalah dengan mengerjakan kegiatan pemrograman. Karena pasti cukup menguras otak. Ini saya ambil dari Best Programming Language for Me. Ya, mengapa menjadi programmer itu bisa diakses di link tersebut, Best Programming Language for Me. Jadi kadang-kadang sudah mau jadi programmer tapi bingung belajarnya bahasa pemrograman apa nih. Lihat-lihat kayaknya bingung ya mau kemana. Ini salah satu pilihan bisa diakses ya. Kemudian Anda bisa milih kira-kira tujuannya mau yang mana, apakah mau jadi profesional developer atau mau membuat startup atau membuat sesuatu yang senang-senang saja, game misalnya, atau cuma mau nambah skill ya. Jadi ada pilihan di sana, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya dan diarahkan nanti kira-kira pemrograman apa yang cocok. Itu bisa jadi pilihan. Selanjutnya adalah kalau melihat dari popularitas. Jadi hasil survei dari Stack Overflow. Nah, ini Stack Overflow, website andalan mungkin para programmer karena di sana tempatnya nanya-nanya, mungkin juga nyari histori orang pernah bermasalah dengan codingnya. Karena Stack Overflow ini sekarang hampir diakses paling banyak untuk programmer. Yang pertama itu posisinya JavaScript ya, yang banyak dibahas di Stack Overflow. Ini paling banyak bukan berarti paling beken juga sih, kalau menurut saya ini bisa jadi paling bermasalah ya, karena paling banyak di sana dibahas ya. Terus ke bawah terakhir itu ada bahasa C, TypeScript sama Ruby ya. Nah, kemudian untuk memilih bahasa pemrograman yang tepat itu ada pertimbangan. Apakah akan tetap populer selamanya? Apa 10 tahun ke depan masih populer? Itu jadi pertanyaan. Ada beberapa yang keras ingin yang baru ya, Android sekarang lagi Android gitu. Nah, oke silahkan gitu kan. Kemudian lihat lagi apakah mudah bagi saya untuk mengerti sintaknya. Terkadang kita mau memaksakan yang populer, tetapi ternyata sintaknya terlalu susah. Contoh misalnya mungkin beberapa yang menemui masalah dengan Java gitu kan. Java aja susah, mau ke Android kayaknya susah ya. Nah, itu tapi karena populer mau nggak mau akhirnya suka ya silahkan ya. Atau apakah saya nyaman menggunakan bahasa pemrograman ini? Jadi
ada kadang-kadang kita juga ketemu bahasa pemrograman yang mana yang benar-benar nyaman untuk kita. Dan yang terakhir adalah adakah orang yang bisa saya ajak diskusi. Ya, ini juga penting untuk pertimbangan karena ketika kita menguasai satu pemrograman kemudian tidak ada teman untuk berdiskusi, ini akan jadi hal yang sulit, ya, akan sulit seperti orang berjalan sendiri, ya, jadi tidak tahu arah tujuannya. Jadi lebih baik itu punya teman, jadi bisa diajak berdiskusi walaupun mungkin beda bahasa pemrograman juga. Sebenarnya kadang-kadang bisa aja dia diskusi karena kata orang jangan terpengaruh dengan bahasa pemrograman karena bahasa pemrograman itu sebenarnya hanya alatnya. Yang benar adalah memang hasilnya saja yang dikejar, tujuannya apa ya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai langkah menjadi programmer handal. Jadi kalau sudah dapat misalnya, sekarang saya mau PHP, maka step-stepnya apa yang kira-kira diperlukan untuk menjadi programmer. Handalnya saya coret karena tidak perlu handal, yang penting jadi programmer dulu. Nah, yang langkah pertama adalah langkah tipu. Nah, ini yang lagi marak sejak kita punya laptop, ya, punya hard disk besar, ya. Use your brain as a processor, not as a hard disk. Nah, ini banyak mindset sekarang itu bahwa otak ini hard disk, ya. Padahal kita harusnya memanfaatkan otak itu sebagai prosesor. Ya. Contoh, beli buku pemrograman, copy CD-nya ke hard disk. Ya. Copy tutorial pemrograman dari punya teman, tutorial lengkap misalnya, atau project lengkap, langsung copy ke hard disk. Ya. Istilahnya sepertinya kalau di copy ke laptop atau ke hard disk kita itu seperti kita sudah menyimpan ke dalam otak, ya. Padahal otak kita itu prosesor, ya, jadi jangan dipaksa menjadi hard disk. Ada pernah saya menemukan pengalaman waktu waktu mengajar itu ada satu mahasiswa yang otaknya seperti RAM ada, ya. Jadi waktu itu sekitar jam 11 siang saya ngajar, saya minta mahasiswa tersebut menjelaskan dari jam bangun tidur sampai jam 11 itu secara detail apa saja yang dilakukan, misalnya ketemu orang sampai baju orang itu, perawakan orangnya, rambutnya, kacamatanya, kemudian dia misalnya berjalan apa yang dia lihat, itu ada pernah saya ketemu satu orang, tapi selanjutnya saya tidak pernah menemukan lagi yang benar-benar otaknya mungkin memorinya bagus sekali, ya. Nah, kebanyakan kita sekarang naruh kunci saja bingung, ya, di mana naruhnya, atau handphone aja ditaruh di mana kadang gelagapan bingung cari, ya. Tips untuk memulai programming yang pertama mungkin perlu diperhatikan adalah ketika Anda sudah tahu, saya mau belajar Android nih. Jadi yang pertama Anda cari adalah how to work it. Bagaimana cara bekerja dengan pemrograman tersebut. Yang pertama, terus install. Gimana cara installnya, ya. Mungkin yang belum punya aplikasinya bisa download dulu, kemudian install. Setelah install, cari tahu bagaimana lembar kerjanya. Di mana tempat mengerjakan codingnya. Kemudian selanjutnya adalah mempreview bagaimana kita melihat hasil kerja kita. Ya. Saya sudah masukin kata-kata hello world, gimana cara menampilkan hello world-nya, itu preview, ya. Kemudian yang terakhir ada hasil atau produk. Jadi mengetahui juga bagaimana kalau preview tadi sudah mau dihasilkan produknya seperti apa. Kalau mungkin bahasa pemrograman PHP atau web, itu tidak perlu hasil karena begitu di preview itu adalah sudah hasilnya, ya. Mungkin hasil produknya bisa cara bagaimana mengonlinekan, misalnya mengupload di hosting. Yang kedua adalah dekonstruksi. Nah, jadi setelah tadi tahu cara makainya, saran banyak dari teman-teman programmer juga itu tidak belajar, basicnya tidak perlu belajar, ya. Basicnya cukup mengetahui, mengenal saja. Selanjutnya dekonstruksi dulu. Jadi misalnya maksud dekonstruksi itu mengulang bangunannya dari awal. Jadi misalnya dari beli buku membangun aplikasi
absensi pegawai. Misalnya kita ambil bukunya, kemudian kita ikutin, kita bangun ulang ya. Yang sudah selesai membangun, kita bangun ulang supaya kita mengetahui meresapi atau mungkin ya pengalaman yang sama, artinya membangun sebuah program itu seperti itu ya. Atau juga bisa dari program daring, ada di coding, ada Simulink, itu juga bisa dipakai di sana karena mereka biasanya sudah punya standar membangun aplikasi gimana sampai selesai proyeknya, itu bisa diikutin ya. Jadi diikutin sampai selesai. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi ya. Jadi setelah tadi misalnya mengikuti satu aplikasi sampai selesai, bisa berhasil mengikuti ya. Kalau nggak berhasil, itulah perlunya tadi teman konsultasi, jadi bisa konsultasi sampai berhasil. Ketika sudah berhasil, mulai modifikasi, entah itu modifikasi mulai dari tulisan yang kecil ya, entah itu mulai mencoba mengubah-ubah warnanya saja, atau cuma ya itulah ya, Anda bisa memulai modifikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya contoh tadi aplikasi absensi, ternyata aplikasinya absensinya tidak bisa setiap hari. Nah, mau dimodifikasi misalnya untuk hari Sabtu dan hari Ahad itu tidak bisa absen. Nah, itu mulai modifikasi. Yang utama adalah tidak lupa untuk membackup dulu. Jadi backup dulu, setelah backup, nah sudah. Setelah itu silahkan mulai mengerjakan imajinasinya. Yang keempat yaitu adalah pelajari dan periksa sintaksis. Jadi setelah tadi mulai modifikasi, pada saat selesai modifikasi itulah mulai mempelajari kita sintaknya. Terkadang waktu modifikasi kita menemukan kegagalan. Nah, disinilah perannya kita menggunakan website-website yang banyak mengajarkan sintak-sintak. Nah, jadi kalau sudah kenal tadi caranya bangun ya, udah dapat, kemudian mulai modifikasi, sudah mulai bisa, oh ini seperti ini caranya ya, udah dapat, baru bisa mempelajari lewat codecademy.com, bisa ya, Heart of Code ya, Recodecamp, Udacity, atau decodingnya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah repeat until enough. Jadi proses dari dekonstruksi tadi, kemudian modifikasi itu diulang-ulang terus. Kenapa diulang-ulang terus? Karena kalau kita tidak mengulang-ulang, nanti kita tidak tahu ya, kita tidak mahir ya, tidak mahir sama kita belajar, sama kita berjalan menuju rumah teman misalnya satu kali. Ketika kita salah jalan menuju rumah teman tersebut, kita akan ingat ya. Tetapi kalau kita jalan ke rumah teman tersebut kemudian sampai ya, tidak ada salah jalan, besok lagi kita jalan, nanti kita akan ada salah jalan ya. Karena manusia itu belajar dari kesalahan. Jadi kita mengulang-ulang, kita untuk mencari kesalahan, bukan mengulang-ulang untuk mencari yang benar. Tapi mengulang ini bukan berarti harus aplikasi yang sama ya. Mengulang-ulang itu maksudnya repeat until enough ini kita mengulang tapi mencoba dekonstruksi aplikasi yang lainnya lagi. Ya. Jadi kalau sudah selesai modifikasi satu aplikasi absensi sudah, coba jual beli lagi misalnya. Atau sekarang coba bikin aplikasi yang GIS ya, atau menggunakan map ya, bisa pakai Google API atau OpenStreetMap misalnya. Yang keempat, tips dan trik. Jadi tadi kalau sudah kira-kira minatnya sudah dapat, tahu sudah programmernya, kemudian bahasa pemrograman yang mau dipakai sudah tahu juga, kemudian cara pakainya sudah mulai, ada tips dan trik sedikit ini saya kumpulkan dari beberapa teman. Ya. Yang pertama adalah melakukan mengoding atau melakukan pemrograman ya, itu seperti membakar lemak di badan atau juga seperti orang membaca buku di perpustakaan. Jadi saran saya di awal-awal itu kita mencari suasana yang senyap untuk bisa berkonsentrasi
dengan codingan yang akan kita tulis. Ya. Itu saran pertama. Yang kedua adalah terima tawaran. Ya. Jadi biasanya ini programmer ini bisa dikit ketika ada tawaran itu takut ya, takut menerimanya. Nah, Anda harus terima tawaran itu. Besar kecil nilai value dari yang didapat dari tawaran itu tidak jadi masalah ya. Karena menurut saya yang paling utama adalah pengalaman dan tantangannya. Ada saya ketemu satu profesor pernah bicara itu katanya semakin besar tantangan yang didapat itu maka akan semakin bagus kita. Ya. Jadi jangan tolak kalau Anda dapat tawaran pemrograman, jangan ragu untuk menerima ya. Tanpa banyak pertimbangan. Pertimbangannya cukup satu, Anda sudah menguasai bahasa pemrogramannya, terimalah ya. Nanti di perjalanan tidak ada masalah, Anda bisa cari. Sekarang banyak sekali kelompok-kelompok programmer ya di Kalsel juga sudah banyak. Nah, jadi bisa berkonsultasi di sana kalau misalnya menjadi bermasalah ya. Yang jelas jangan takut untuk menerima tawaran. Oke, baik. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mari bergerak maju untuk teknologi yang lebih baik. Dan referensi saya ada beberapa yang saya ambil dari edukasikampus.com, Renesia, ID WikiHow, Kodepolitan, Bootup, dan juga petanikode.com. Baik, itu sesi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya mengenai bagaimana membangun minat programming tadi. Jadi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui chat forum atau langsung mengklik raise hand ya. Nanti biar diaktifkan audionya. Lancar tadi audio dan video saya, Mas Wahyu tadi ya? Lancar Pak, cuman audionya aja Pak agak nggak tahu sih jaringan Putus-putus saya ya? atau ya agak putus-putus, cuman masih jelas Pak. Oh gitu. Soalnya di sini Iya. tadi sempat ada suara tum tum. Oh, saya bilang ini pasti audio saya bermasalah nih. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, ini mungkin pertanyaan dari saya aja Pak. Mungkin agak Ya. penasaran gitu. Ya kebetulan saya juga agak minat sih masalah programming ini, cuman saya beberapa kali nyoba ikut kayak kursus kayak gitu, kursus online. Memang karena faktor tidak terbiasa ya Pak ya. Jadi ketika mendengar penjelasan itu agak pusing, dan waktu mengaplikasikannya itu pun kadang bisa error atau apa ya gitu. Ya mungkin karena saya kurang terbiasa. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, di Banjarmasin sendiri untuk kayak kursus programming ini banyak ya Pak? Karena saya kurang tahu juga Pak. Masalahnya kan terbiasa online kan, maksudnya Ya, terbiasa benar. offline kan belajarnya, jadi mudah itu tanya jawab. Kalau online itu biasanya kadang materinya suruh ikutin link ini, tapi nggak kan kalau tanya jawab secara langsung ketemu muka kan bisa. Mungkin di offline-nya di Banjarmasin ada nggak Pak infonya Pak? Atau Bapak sendiri Kalau nih? untuk offline, ya kalau untuk offline saya sih belum dapat rekomendasi dari teman-teman. Tapi kalau online sudah banyak. Cuman memang kalau online itu kan permasalahannya ketika stuck, ya, kita bahasanya stuck Ya gitu Pak. kan, ketika stuck Ya. nggak dapat lagi nih, gimana caranya kok error, padahal sudah diikutin tutorialnya tapi Iya kok Pak. nggak jalan gitu kan, mau tanya siapa nggak ada yang bisa tanya. Nah itulah permasalahannya ketika ikut online tapi nggak ada teman yang bisa diajak Ya. diskusi. Itu permasalahannya. Memang paling gampang itu kuliah sih,
Kalau mahasiswa itu paling gampang, dia tinggal tanya dosennya, Pak saya lagi ini kuliah ikut kuliah online ini, kemudian permasalahan di sini, kira-kira di mana ya bisa bantu. Nah itu Oh ya. yang banyak kita temuin kalau yang selama ini konsultasinya seperti itu. Tapi kalau untuk yang offline, saya belum dapat juga untuk daerah Kalimantan Selatan. Mungkin di sini Masih. ada peserta yang tahu, nah bisa nih kasih tahu sama kita kira-kira kalau komunitas, saya pikir udah lumayan banyak komunitas untuk pemrograman nih, untuk teman-teman komunitas, kayaknya ada beberapa juga yang hadir di sini, bisa di-share nih kira-kira untuk di Kalimantan Selatan untuk yang offline, yang non formal mungkin ya bahasanya non formal, Iya, Pak. atau mungkin yang formal juga nggak masalah, yang memang fokus ke pemrograman. Kemudian kalau di bocoran dikit tapi promosi dikit juga sih, kalau di Uniska di FTI itu kita ada ngadain selain perkuliahan seperti biasa, kita adain praktikum. Bedanya kalau yang saya tahu dari biasanya di kampus lain itu praktikum itu mengikut mata kuliah. Jadi misalnya perkuliahan pemrograman web nanti ada praktikumnya. Nah, tapi kalau di Uniska tidak seperti itu. Kalau di Uniska praktikumnya berdiri sendiri. Jadi praktikumnya di setiap semester diadakan, kemudian semua materinya dibuka. Jadi semua materi pemrograman, ada jaringan komputer, ada mikrokontroler itu dibuka semua. Jadi mahasiswa itu bisa memilih mengikuti tiap semester, bisa ganti-ganti itu pemrograman apa tiap semester ini mau ikut yang mana. Kalau tidak salah juga satu semester bisa ikut dua kelas praktikum. Nah itu juga salah satu misi, karena di praktikumnya itu konsepnya dekonstruksi tadi ya, jadi dapat codingan yang sifatnya langsung membangun program jadi, bukan belajar sintaks satu-satu. Kalau perkuliahan kan itu agak membosankan karena biasanya kuliahnya belajar sintaknya bisanya enggak. Nah itu mungkin kalau yang dicari Mas Wahyu. Tapi Mas Wahyu pendidikan terakhir apa Mas Wahyu? Bahasa Inggris, Pak. Apa? Bahasa Inggris, Pak. Oh bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris udah bagus tuh, berarti tinggal nambahin. Kan udah punya bahasa Inggrisnya. Berarti ikut-ikut kelas yang di luar, yang kelas yang luar negeri itu kan, kalau permasalahannya kalau kita yang orang Indonesia kayak ngikut-ngikut itu kalau nggak ada basic bahasa Inggrisnya agak susah. Nah Iya ini sih, kalau Pak. sudah ada basicnya bahasa Inggris apa lagi? Baru belajar ini aja, Pak. Belajar. Ya, cuman saya lebih tertarik ke ini sih apa? Di front end-nya aja, Pak. Karena kebetulan juga apa? Belajar sambil belajar desain juga, Pak. Jadi ya lebih Oh tertarik ke gitu. Iya, front end. ke front end ya. Iya, Pak. Cuman itu tadi permasalahannya mungkin karena kurang terbiasa jadi waktu belajar nggak lama pusing. Benar. Memang itu tadi saya bilang Odi itu perlu suasana yang senyap. Jadi kalau Iya. kita nggak senyap, biasanya kita pusing ya. Ada gangguan dikit, ya distraction lah. Ada distraction dikit, biasanya orang Odi itu, waduh, lagi asik-asiknya, lagi ngerjainnya, ternyata ada yang gangguin. Nah, itu agak susahnya. Saya juga di waktu ini juga agak nggak terlalu maksimal karena anak sudah pada mulai rame. Nah, kan misalnya seperti itu. Wah, ini akhirnya kalau ngoding harus nunggu waktu malam ya. Kalau enggak nunggu anak-anak pada tidur, biasa seperti itu. Baik, ini Pak ada pertanyaan dari Saifur Rahman. Menurut Bapak yang menarik menjadi seorang programmer apa saja Pak? Yang membuat Bapak mendalami bidang program ini apa saja? Kita menarik minat, kayaknya tadi ada. Nah, jadi kenapa jadi programmer? Dulu saya basicnya orang jaringan. Ya, saya kuliah S1 komputer, tapi saya kerjanya dulu di jaringan. Ya. Dulu terkenalnya, jadi pernah terkenal juga nih, sempat walaupun saya sendiri yang bilang terkenal, orang enggak. Ya. Terkenalnya dulu pernah bikin rekor muri 7 km hotspot tanpa putus, ya Banjarbaru ke
ke Martapura ya, kota Martapura. Itu terkenalnya dulu, kemudian sempat kerja sampai ke Jakarta, kemudian pulang lagi ke sini, masih kerja di jaringan, tetapi lambat laun mulai menerima jadi guru. Waktu itu sempat jadi guru, kemudian jadi dosen juga. Nah itu ternyata pemrograman ini lebih menjanjikan dikarenakan saya sukanya itu kerjanya lebih fleksibel. Kalau orang jaringan itu kadang-kadang kita masang server atau masang jaringan, itu kita bisa menghabiskan waktu 1-2 hari full. Nah, jadi kita perlu stamina lebih, kerja full, nanti habis kerja full, KO, kolaps. Nah itu kan, walaupun mungkin nilai value yang didapat juga lumayan besar, tetapi kita banyak mengorbankan waktu. Sedangkan kalau jadi programmer itu fleksibel. Kemudian sekarang juga penghasilan bisa macam-macam modelnya. Anda mungkin bisa tahu ada yang model kita bikin aplikasi atau bikin game, nanti ditaruh di Play Store, nanti dengan iklan nanti kita dapat. Atau kita jual aplikasi tapi by use-nya. Jadi setelah digunakan orang, nanti setiap bulan ditagih, bisa seperti itu. Atau jual habis pakai juga ada ya. Jadi ada yang model macam-macam sekarang kan modelnya untuk pendapatannya. Itu yang saya suka. Apa lagi ya? Mungkin juga karena sekarang sudah mulai mahir, kadang-kadang kita bisa meluangkan waktu bekerja seperti ini di rumah, atau ribut-ribut anak-anak kalau sudah biasa jadi masalah karena tidak perlu, mungkin yang kita kerjakan pemrogramannya itu yang tidak terlalu susah ya, jadi kita bisa sambil kerjakan. Kadang-kadang ngajak anak saya ke kolam renang pun, anak saya mandi di kolam renang, bapaknya ngoding ya. Nah itu enaknya jadi programmer. Itu kalau menurut saya sendiri ya. Kemudian itu ada pertanyaan selanjutnya. Udah tadi ya Pak? Sama yang saya kurang tadi. Pertanyaan selanjutnya, ntar ada tadi lagi satu. Dari ini Pak, dari Mega Dahliana. Bagaimana cara merubah pikiran atau semangat seseorang di saat ada kebuntuan atau mengalami keeroran nih saat ngoding Pak? Karena mungkin di asik-asiknya ngoding tiba-tiba error, membuat orang jadi malas dan ujung-ujungnya nyerah. Dan mau nanya, saat ingin bertanya, bingung ke siapa, tidak ada yang bisa. Oke, baik. Itu tadi Pak, mengalami kebuntuan nih waktu belajar. Gimana itu? Jadi hampir semua mengalami seperti ini ya. Saya sendiri juga dulu sekali itu awal-awal itu kan ngoding sendiri. Jadi kebetulan tidak ada punya teman yang bisa ngoding web. Ada teman waktu itu bisanya ngoding Delphi ya, pemrograman Delphi. Jadi saya cuma nanya ke orang yang pemrograman lain itu, misalnya contoh sederhananya saya mau bikin combo box. Saya tanya kalau mau bikin combo box itu supaya dari database di pemrograman Delphi itu apa? Karena saking ketidaktahuannya kita dengan pemrograman itu, kita kadang-kadang tidak tahu nama untuk fitur itu saja, kita nggak tahu nama dalam pemrograman tersebut. Nah, ini mau bikin gimana sih caranya, ada combo box, kemudian ada pencariannya di dalamnya, bisa connect. Nah itu kasih namanya apa, nggak tahu. Tapi ada orang dari pemrograman lain itu bisa ngasih tahu. Itu yang pertama saya lakuin. Kedua, ketika tidak ada lagi, saya tadi larinya ke Stack Overflow. Ini pelarian paling sering saya berkeluh kesah ya. Banyak programmer lain juga di sini ya. Jadi di sini tulis aja, ketik, kalau nggak bisa bahasa Inggris bisa ditranslate dulu, bahasa Indonesia dulu ditranslate, tapi yang codingannya nggak usah ditranslate ya. Jadi translate sana tulis. Nah, kemudian sambil belajar menulis yang baik, menanya sama orang lain ya. Anda kalau tanya sama orang itu biasanya kita perlihatkan bahwa kita sudah berusaha ya. Jangan nanya tapi seperti orang nagih hutang ya. Pokoknya saya mau tahu ini gimana caranya, itu tidak seperti itu. Tapi saya mau tahu ini gimana caranya,
saya sudah coba ini, saya sudah coba ini, itu yang paling bagus ya. Banyak biasanya kalau yang seperti itu orang jawabnya cepat. Tapi kalau kita nanya seperti tidak lengkap atau mungkin seperti orang nagih utang tadi itu kadang-kadang lama ada yang jawab ya. Tapi kalau kita tahu sopan santun dalam bertanya di dunia digital itu biasanya kita ngasih tahu dulu apa yang kita lakuin ya, baru kita meminta tolong. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, jadi orang sudah tahu oh ini di sini ya. Belum lagi kadang-kadang juga ada beberapa saya lihat pertanyaan yang tidak dijawab itu tidak lengkap memberikan informasi, kan? Jadi informasinya nggak lengkap. Jadi kalau bisa misalnya ada codingan Anda bisa kasih online dulu codingannya di tempat lain gitu kan sebagai sampel supaya orang bisa mengakses data tersebut. Nah, itu paling bagus ya. Tapi kalau nggak bisa paling nggak codingannya yang halaman itu bisa satu halaman semua di share di situ. Kalau ada yang mau disimpan silahkan diganti namanya. Baru apa saja yang kita lakuin, nah itu baru di bawahnya kita minta tolong. Nah, itu biasanya cepat. Pernah juga yang lama, pernah juga saya nemu yang lama sampai kalau tidak salah 1 hari penuh. 1 hari penuh, hampir 24 jam baru ada yang balas. Pernah juga. Karena mungkin waktu itu agak sulit juga. Dan kalau gagal juga masih, biasanya biarkan menguap. Nah, kadang-kadang ada skala di mana menurut saya sih otak kita saja yang karena kita sudah terlalu lama di depan komputer, akhirnya kita merasa otak kita seperti terlalu terfokus pada komputer itu. Mungkin bisa keluar rumah dulu atau dia jalan-jalan atau kemana atau mengerjakan hal lain di luar rumah biasanya atau di luar ruangan ya. Bisa jogging atau bisa nyapu-nyapu. Nah, biasanya setelah kita merefresh itu otak kita, nah itu kita bisa balik lagi ternyata gitu kan pas dicoba lagi, oh bisa, oh tadi cuma ada hal kecil, itu bisa terjadi seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya kasih jawabannya. Mudah-mudahan memuaskan. Tadi yang nanya Mega gitu ya. Iya Pak, Mega. Cukup menarik juga nih Pak. Jadi tadi bisa langsung nanya di mungkin yang situs yang apa, Stack Overflow tadi ya Pak ya. Iya. Baik kawan-kawan yang ingin bertanya, mungkin ada lagi berhubung waktu kita mungkin kita 10 menitan lagi lah ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang lagi yang bertanya, dipersilahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Sambil menunggu ya Pak. Coding itu enak. Tunggu dulu sebentar. Kali menit. Ya itu tadi Pak. Kadang juga saya pertama tertarik itu belajar dari buku. Jadi beli buku. Kemarin ada beli buku ini nih, apa? Buku Laravel nih. Jadi bukunya sampai sudah beli nggak kebuka. Itu beli Jadi bukunya kan, Laravel apa judulnya? Awal-awal error gitu, bingung sendiri jadi apa? Apa judulnya buku Laravelnya? Ingat? Mudah Ada tuh. framework. Ya itu Pak. Mudah menguasai untuk sama Helmi Prasetyo. Menguasai Laravel. Wah, putus-putus saya nggak dapat sekali audionya Mas Wahyu tadi. Apa judulnya menguasai Laravel gitu ya? Halo, sorry jadi ini keputus nih Pak. Halo, cek. Saya bilang, oh kok nggak ada, saya nggak dapat audio tadi, putus-putus sekali ya. Ternyata Mas Wahyu connect.
Iya Pak, ini jaringannya agak lelet nih. Jadi bukunya mudah menguasai framework Laravel Pak. Oh, benar ya. Itu salah buku berarti ya. Ya, Oh bahwa iya buku Pak. yang mudah itu yang paling susah. Ya. Jadi Oh, kalau kita beli buku pemrograman itu mudah, ya, atau menguasai pemrograman PHP dalam 10 menit, wah itu pasti boleh. susah ya. Atau mudah mau belajar Android, itu pasti susah ya. Jadi kalau saya seperti saran saya tadi, itu yang paling gampang itu beli buku itu yang dekonstruksi. Jadi paling gampang itu Oh kita iya. belajar itu, kita mau belajar bikin rumah, tapi kita nggak pernah tahu caranya orang bikin rumah itu gimana sih. Kita akhirnya belajar semen gini, akhirnya nggak bisa apa-apa. Makanya banyak orang itu yang kata ibarat meremehkan itu, tukang meremehkan, ah dia kuliah, kamu kuliah di bangunan tapi nggak bisa bikin rumah, karena memang nggak pernah merasakan membangun itu seperti apa. Nah yang paling pas itu kalau beli buku itu, yang pertama sekali itu untuk belajar itu kita belajar dulu dekonstruksi. Jadi kita belajar ikut membangun, seperti apa sih membangun sampai selesai. Kalau ketika kita mendekonstruksi tapi kita mendapatkan rasa yang wah ini nggak enak bener, kok terlalu susah, kok lama sekali, cuman menghabiskan waktu misalnya 5 hari gitu kan, sudah ngikutin semua berturut-turut, 1 hari misalnya menghabiskan waktu 8 jam, 5 hari baru setengah jalan, sudah dapat di preview tapi baru setengah jalan, pokoknya terlalu lama. Anda bisa ganti dekonstruksi yang lain yang kira-kira sesuai gitu kan, itu bisa terjadi. Tapi alangkah lebih baiknya tidak menyerah, karena kalau orientasi saya sendiri itu orientasinya selalu ke hasil. Jadi saya tidak pernah percaya bahwa kata orang proses tidak akan membawa hasil, saya tidak percaya. Tapi saya percaya bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, Anda memang harus mengejar hasil tersebut. Apapun caranya, entah itu cepat, entah itu lambat. Ya. Nggak perlu peduli, entah itu nanti, maaf, ada beberapa orang yang terlalu peduli dengan bahasa pemrogramannya, harus tersusun rapi, saya tidak seperti itu ya. Pokoknya hasilnya saja. Ketika orang lain menikmati misalnya aplikasi yang kita buat, itu yang dapatkan cuma front end-nya aja, halaman depannya aja. Mau dalamnya hancur lebur juga tidak jadi masalah, selama di halaman depannya atau yang waktu user pakai itu tidak ada masalah. Ada pertanyaan lagi sepertinya tadi, Pak. Kebetulan chat forum saya ini hilang Pak. Jadi karena tadi kan terputus nih. Oke. Dan Mungkin ada kawan yang mau dari Muhammad bertanya Galih, bisa langsung. Oh ya. ketika ingin membuat program yang berguna bagi semua orang atau bisa menjadi pemecah suatu permasalahan, hal apa saja yang kita persiapkan? Oke, jadi mau buat program yang berguna bagi semua orang, bisa menjadi pemecahan permasalahan. Gimana nih? Ketika ingin membuat program yang berguna bagi semua orang atau bisa menjadi pemecah suatu permasalahan, hal apa saja yang kita persiapkan, Pak? Oke, jadi misalnya, ini saya tahu. Jadi misalnya ternyata ada order nih, sudah bisa pemrograman, tapi orang mau bikin misalnya, tolong saya bikinkan aplikasi buat di kantor saya. Misalnya aplikasi perekapan inventaris barang, atau aplikasi rekap data penjualan. Yang mungkin kita yang pertama kita siapkan itu adalah kita menanyakan, kita mengenal betul alurnya. Jadi tanya dulu, alurnya gimana? Jadi jalannya gimana? Jadi orangnya datang dulu, terus mereka pilih-pilih barang, terus bayar, terus seperti apa lagi seperti itu sampai selesai. Ya. Itu yang pertama, alurnya. Yang kedua adalah kita mendokumentasikan alur tersebut ke dalam suatu gambar. Bisa gambar, kalau saya sih lebih prefer gambar, bisa juga tabel. Ya. Kalau Anda mau tabel disusun satu-satu jalannya, nah itu untuk, karena kegiatan pemrograman itu tidak seperti kegiatan yang jangka waktunya pendek, ya. Jadi jangka waktunya agak panjang. Ya. Jadi bisa jadi nanti ketika di jalan kita bikin, ternyata ada masalah,
bisa, maka kita mau tidak mau kita harus melihat alurnya lagi, melihat alurnya lagi. Itu. Yang ketiga adalah kita kalau di sana ada perhitungan, ada matematikanya, maka kita harus membuat dalam bentuk software pengolah angka dulu, atau mungkin kita kenal Microsoft Excel misalnya. Nah, kita bikin di sana dulu. Kenapa kita bikin di sana dulu? Contoh misalnya aplikasi yang bersifat keuangan. Kalau kita dapatnya kertas, kemudian kita dokumentasikan, itu nanti akan banyak masalah. Mungkin akan memperlambat malahan. Jadi yang paling pas itu kalau sekarang fiturnya sih menurut saya Microsoft Excel. Jadi kita copy dulu ke Microsoft Excel, kita bikin dulu di sana. Ya. Kalau orangnya sudah punya, misalnya mau bikin aplikasi, selama ini gimana? Selama ini di Excel, Pak. Langsung minta Excel-nya. Itu yang paling gampang, karena di Excel itu sintaknya sama semua. Ya. Excel, pemrograman Java, kemudian PHP, itu sama-sama dibangun dari bahasa C, jadi sama sintaknya semua. Kalau mau nambahkan variabel-variabel itu pakai sum, gitu kan. Kemudian untuk mengalihkan itu pakai bintang, itu sama. Jadi saran saya Anda dapat alurnya, kemudian kalau ada perhitungan kita dokumentasikan dulu ke Microsoft Excel. Ya. Jadi kalau sudah, baru kita bangun codingnya perlahan-lahan. Jadi jangan terbawa emosi. Biasanya ada yang ngoding ini terbawa emosi, mau cepat-cepat saja. Padahal kita tidak perlu terlalu terburu-buru, tapi makanya setiap kali ada pemrograman itu jarang sekali orang yang ngasih waktu pendek. Sampai sekarang pun masih rata-rata misalnya kayak di dinas itu kalau proyek pemrograman itu pasti paling minim sekali itu 2 bulan. Jarang sekali ada 1 bulan. Ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Bahkan ada yang berlangsung lama, ya, sampai 3 tahun. Jadi tahun pertama programnya ini, tahun kedua sampai tahun ketiga pengembangan lagi. Itu yang bisa, ini kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin saya tidak tepat menjawab, Muhammad Galih bisa tanyakan kembali. Selanjutnya ada dari Muhammad Iqbal Al-Ghifari. Ya, mau nanya nih Pak, tanya untuk anak-anak gimana mulai untuk memberikan pelajaran programmingnya? Maksudnya mungkin ini pelajaran di awal untuk anak-anak ya Pak ya. Di usia berapa bagusnya anak itu diberikan pelajaran programming Pak? Oke, baik. Wah, ini bagus sekali nih. Nah, ini karena saya juga sudah punya anak. Kalau menurut saya nih, anak-anak itu sebenarnya belajarnya sejak dia bisa bermain. Anak saya mungkin ada yang hobinya main Lego, itu juga belajar pemrograman karena dia menyusun. Ya. Jadi algoritma itu dimulai paling sederhana itu dia nyusun-nyusun. Ya. Nyusun-nyusun itu yang paling bagus ya. Itu untuk awalnya. Yang kedua, kalau dia sudah bisa motoriknya bagus, itu dia bisa kita ajarkan mengetik atau bermain dengan mouse dan keyboard. Ya. Entah itu menggambar di laptop ya. Jadi kalau yang anaknya hobi gambar itu bisa belajar gambar, karena menggambar itu dia bagusnya selain dia menggambar imajinasi, dia juga harus menggunakan mouse. Itu secara fisik itu kita menggerakkannya di mouse, tapi yang bergerak di layar ya. Bukan menggambar yang langsung misalnya punya tablet, langsung di tablet itu tidak terlalu, menurut saya tingkat untuk anak-anak itu melatih otaknya itu masih kurang. Atau mungkin anak saya yang umur berapa sekarang itu hobinya dia kalau depan laptop itu saya kasih game Counter Strike offline. Jadi saya mau latih dia 2 tangannya itu bisa bekerja dua-duanya. Jadi karena orang kalau otak kiri kanannya bagus itu biasanya nanti programmernya juga bagus ya, bisa front end bisa back end gitu kan, katanya kalau otaknya kiri dan kanannya aktif ya. Kalau main game kayak Counter Strike itu kan
tangan kanan dan tangan kirinya itu sama-sama bergerak, ya, sama-sama gerak, padahal matanya pandangannya cuma satu, tapi juga ngetiknya juga biasanya jadi lancar. Nah, ini mahasiswa sekarang ngetiknya lebih cepat di apa, dengan 2 jempol dibandingkan 10 jari. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang kan seperti itu. Ya. Kemudian untuk game juga ada game-game berapa algoritma yang apa? Yang sederhana ya. Contohnya ada game yang sifatnya seperti kita menuju satu titik, kemudian kita melengkapi titik-titik tersebut. Ada yang caranya naik, kalau naik nanti ada gamenya saya lupa nih. Nanti saya lupa gamenya, tapi ada game algoritma banyak kok, game algoritma gitu yang kita bisa mainkan yang menyenangkan untuk anak-anak. Ya. Jadi dan saya itu menurut saya paling tidak bagus untuk anak itu adalah dia menonton video, nah, misalnya YouTube, ya. Itu menurut saya paling tidak efektif karena rata-rata anak itu dia otaknya akan nge-freeze, karena kalau kita lihat video sama kayak kita juga mungkin lihat TV atau lihat nonton film, habis satu film kepala kita agak-agak pusing-pusing ya, apalagi kita nontonnya rebahan gitu kan. Nah, itu tadi pasukan rebahan tadi ya. Itu biasanya agak sulit untuk memulai aktif otaknya lagi ya. Apalagi kalau kita suruh anak itu berhenti tiba-tiba, wah itu dia biasanya berontak ya. Nah, itu saran yang bisa saya kasih untuk anak-anak. Kemudian Muhammad Galih, iya alur yang penting, iya benar alur yang penting. Jadi biasanya kalau kita ada proyek pemrograman itu, kita misalnya dapatnya sama stakeholder itu yang pimpinan. Nah, kalau kita dapatnya yang pimpinan, nanti begitu kita mau build, kita tanya ke pimpinan yang biasa jalankan siapa. Nah, yang biasa jalankan itulah yang kita dekatin, ya. Itu yang kita kontak, ya. Kita dekatin artinya kita bangun komunikasinya, karena kadang-kadang kita membuat aplikasi, sebenarnya ketika kita membuat suatu aplikasi atau suatu program itu PR terbesarnya adalah aplikasi tersebut nanti bisa digunakan terus atau tidak. Ya. Terkadang orang sudah beli, orang sudah kontrak kita pakai, tetapi ketika kita kasihkan itu tidak digunakan lagi. Yang pertama mungkin alasannya terlalu sulit menggunakan. Jadi memang yang paling jadi acuan utama ketika membangun itu bagaimana kita membuat interface yang ada di aplikasi itu yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Semakin sedikit tombol yang ada di aplikasi itu, semakin sedikit menunya, menurut saya itu semakin bagus. Jadi contoh ketika kenapa kita bikin usernya banyak-banyak gitu kan, supaya user yang admin yang sifatnya input master-master itu tidak perlu dipegang yang sifatnya memang tidak perlu input juga, atau mungkin memang adminnya tapi nggak usah dikasih kasih akun adminnya, tapi kasih juga akun biasa, supaya tidak nanti begitu pindah operator itu dia tidak lihat menu-menu yang aneh. Ini kadang-kadang beberapa orang itu banyak ketika ketemu aplikasi kemudian fiturnya terlalu banyak, itu malah jadi menurut mereka ribet. Nah itu jadi semakin sederhana menurut saya itu biasanya malah semakin bagus untuk dipakai, terutama untuk aplikasi itu sendiri dipakai di misalnya orderan tadi di kantor atau di perusahaan. Ya Pak, baik Pak, terima kasih atas ininya ya Pak ya, jawaban-jawabannya. Mungkin karena berhubung waktu kita udah sejam nih, jadi saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Fathul Hafidh ya, yang telah memberikan ilmunya, pengalamannya, dan sharingnya juga nih kepada kawan-kawan yang ingin belajar programming. Nah, terutama bagi yang pemula tadi ya, seperti saya sendiri mungkin. Jadi istilahnya mungkin di sini kita intinya jangan ini Pak ya, jangan menyerah ketika ada error gitu. Ya, nah itu tadi dengan banyak sih ada ya.
ada tipsnya tadi bisa bisa jadi kita bertanya sama orang-orang terdekat, kalau nggak ada ya bisa di forum, kemudian mungkin di komunitas. Kalaupun itu ya itu tadi yang saya tangkap ketika kita ngoding ini terlalu lama ya mungkin kita cari-cari hiburan sebentar atau apa yang bisa membuat kita lebih santai sebentar ya, baru kita lanjutkan lagi ya Pak ya gitu ya Pak. Betul. Baik, mungkin ini Pak closing statement dari Bapak nih Pak sebelum menutup webinar pada malam hari ini Pak. Oke. Sebenarnya programmer itu pekerjaan yang bisa dibilang mudah karena fleksibel, bisa dibilang sulit karena memang tingkat kesulitannya kadang-kadang membuat sakit kepala. Tetapi menurut saya membuat program itu seperti bermain game. Semakin kita menggeluti program tersebut, maka level kita juga akan semakin tinggi. Semakin sering kita melatih diri kita, maka semakin mudah juga coding-coding yang atau permasalahan-permasalahan yang kita temui. Ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin Anda bisa tahu ketika ditanya mengenai pemrograman ini, dia bisa jawab tanpa harus melihat laptop ya. Itu karena saking terbiasanya. Jadi mau punya otot bagus, Anda harus latih ototnya ke game. Mau otak bagus, maka kita juga harus latih otak kita dengan banyak-banyak berpikir. Jadi jangan pernah menyerah untuk berpikir. Halo, cek. Cek. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, Ya, sama-sama. kesediaannya. Ya, pada kawan-kawan peserta juga terima kasih telah berhadir pada webinar malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi webinarnya di besok hari, ada pemateri selanjutnya. Jadi insya Allah nanti sehabis sesi kedua ini nanti kita akan melanjutkan webinar di sesi ketiga. Jadi dengan pemateri-pemateri yang berpengalaman yang akan berbagi nih ilmunya, baik pengalamannya juga. Baik, saya sebagai selaku moderator mohon maaf sebelumnya jikalau kedapatan kesalahan atau pengurangan dalam webinar pada malam hari ini, mungkin ada gangguan internet atau lain sebagainya, mohon dimaafkan ya. Mohon izin juga ya Pak, nanti webinar malam hari ini akan kami tayangkan ulang Pak di channel YouTube-nya Startup Borneo Pak. Jadi nanti bisa diakses sama anggota-anggota Startup Borneo sendiri Pak. Oke. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.